Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dasa Putri. Dari Prodi Akuntansi Sore, saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari soal UTS pengantar ekonomi mikro. Yang pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan perannya masing-masing. Perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor yang ketiga, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan nomor 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Sini sudah ada diagram flow sirkularnya. Ada rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Nomor 2, jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana fungsi rumus YD. Jawabannya adalah disposable income atau pendapatan disposable merupakan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Rumusnya YD sama dengan Y dikurangin T. YD merupakan pendapatan disposable, Y adalah pendapatan nasional, dan T adalah merupakan pajak. Yang ketiga, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsi setelah pajak didistribusikan T sama dengan 600 ke fungsi konsumsi. C, C akar T sama dengan 200 ditambah 0,75 YD atau C akar T sama dengan 200 ditambah 0,75 akar dalam kurung Y dikurangin T. C akar T sama dengan 200 ditambah 0,75 dikalikan Y dikurangin 600. C akar T sama dengan 200 ditambah 0,75 Y dikurangin 450. Dan hasilnya adalah C sama dengan min 250 ditambah 0,75 Y. Nomor 4, keseimbangan pendapatan nasional, tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Nomor 1, rumah tangga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat, di mana di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, serta sumber penghasilan. Sektor rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang paling bawah sebab mereka adalah pengguna utama dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasaran. Untuk dapat menggunakan barang atau jasa tersebut, tentu saja rumah tangga harus mendapatkan penghasilan yang bisa diperoleh dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah melalui usaha. Yang kedua ada perusahaan. Sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang dijalankan dapat bermacam-macam seperti pertimbangan, manufaktur, energi, produksi, hingga perusahaan konsumsi dan jasa. Perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang sangat potensial. Namun, ada pun unsur-unsur yang biasa terdapat dalam sebuah perusahaan, diantaranya satu, pengusaha, dua, perusahaan, tiga, badan usaha. Yang ketiga ada pemerintah, merupakan bagian penting dalam perekonomian tiga sektor, sebab pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi sektor rumah tangga dan perusahaan. Fungsi utama pemerintah dalam mengendalikan agar perekonomian tetap stabil dan seimbang, sehingga tujuan ekonomi akan tercapai. Dalam upaya menyeimbangkan antara sektor rumah tangga dan perusahaan, pemerintah membentuk BUMN yang perannya adalah sebagai produsen baik bagi sektor rumah tangga dan perusahaan, seperti Pertamina, PLN,
produk-produk lainnya yang merupakan produk konsumsi bagi perusahaan dan rumah tangga. Maka untuk menyeimbangkan ekonomi tiga sektor tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah 1 ditambah G. Keterangan Y adalah penawaran agregat, yang kedua itu AE ada pengeluaran agregat, yang C konsumsi rumah tangga, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor antara I dan G yang merupakan bagian dari suntikan dalam suatu aliran pendapatan. Sedangkan untuk S dan T merupakan kebocoran, sehingga dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan. 1 ditambah C ditambah S dan ditambah T. 5. Jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC dan MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Yang pertama, mengapa jumlah MPC dan MPS sama dengan 1? Pada teori konsumsi terdapat istilah MPC dan MPS. MPC adalah marginal propensity of konsumen, yang merupakan perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan yang dimiliki. Setiap orang akan memerlukan konsumsi walau ia tidak mempunyai pendapatan. MPS adalah marginal propensity to saving, yaitu pendapatan perbandingan tabungan dengan pendapatan yang dimiliki atau jumlah tabungan. Pada dasarnya MPC dan MPS merupakan selalu sama dengan 1. MPC tambah MPS sama dengan 1. Karena setiap orang yang memiliki pendapatan akan melakukan konsumsi, akan tetapi tidak semua pendapatan itu dibuat konsumsi. Kelebihan pendapatan atau pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan menjadi tabungan atau saving. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, maka pendapatan itu akan menjadi tabungan, dan pada akhirnya konsumsi dan tabungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang B, mengapa jumlah APC dan APS sama dengan 1? APC adalah pemahaman sederhana atau kecenderungan mengonsumsi rata-rata di mana perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable serta konsumsi dilakukan, yaitu YED. Konsumsi adalah sesuatu yang mutlak dalam sistem perekonomian. Tanpa memiliki pendapatan pun, fungsi konsumsi sejatinya selalu ada yang dipenuhi dengan hutang. Apabila jika memiliki pendapatan, jika ada kelebihan akan menjadi tabungan atau saving yang dijelaskan di bagian bawah. Sebagai gambaran, APC ini ada karena fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional pada sistem perekonomian. Persamaan fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. Sini ada rumusnya. C sama dengan A ditambah BY. Keterangan C sama dengan tingkat konsumsi. A adalah konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal. Y adalah tingkat pendapatan nasional. Secara individu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu, rentang harga, dan persoalan selera individu. Pada kesempatan ini, kita akan melihat dari sudut pandang ekonomi makro. Pengertian APS adalah pemahaman sederhana merupakan kecondongan menabung rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat tabungan atau S dengan tingkat pendapatan. APS dapat terjadi jika dalam perbandingan pendapatan dan pengeluaran terdapat surplus yang dimasukkan dalam komponen saving. Hubungan antara pendapat dan tabungan dinyatakan dalam rumus Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Sebagai penjelasan tambahan, fungsi tabungan merupakan fungsi suatu yang menggambarkan hubungan antara tingkat saving atau tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Fungsi tabungan digambarkan dalam persamaan berikut. E sama dengan min A ditambah 1 dikurangin B dikali Y. E sama dengan besarnya tabungan atau save
A adalah konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan nol. Min 1 min B sama dengan marginal propensity to save. Y sama dengan pendapatan nasional. Nah, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar dari PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkatan PMA atau penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara M. Yang ketujuh, salah satu manfaat menghitung pendapatan nasional untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Yang pertama adalah salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara sesuai dengan namanya. Perhitungan pendapatan nasional memiliki manfaat utama yang sangat penting, yaitu menghitung seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Satu periode yang dihitung biasanya adalah dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan ekonomi sebuah negara berlangsung. Dengan mengetahui seberapa besar pendapatan nasional dari suatu negara, maka hal ini dapat menjelaskan apakah suatu negara bisa dibilang menjadi negara yang makmur atau tidak. Yang kedua, salah satu manfaat menghitung bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional, yaitu perhitungan pendapatan nasional akan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa besar kontribusi dari sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur ekonomi negara tersebut agraris. Namun, jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Yang kedelapan, jika perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah S, dan Y sama dengan C tambah I, dan S sama dengan I. Soalnya, S sama dengan min 200 dikali 0,2Y, jika I sama dengan 2000, maka S sama dengan I atau S bagi 1 sama dengan min 200 ditambah 0,2 dikali 2000 sama dengan min 200 ditambah 400 menjadi 200. Investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. 9. Dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 tambah 0 C sama dengan 10 ditambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya, dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapilah tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah, berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Jawabannya, pendapatan nasional 0 sama dengan konsumsi rumah tangganya 10, tabungan rumah tangganya min 10, investasi perusahaan 30, dan pengeluaran agregatnya 40. Pendapatan nasionalnya 50, konsumsi rumah tangganya 50, tabungan rumah tangganya 0, investasi perusahaannya 30, dan pengeluaran agregatnya menjadi 80. Pendapatan nasional 100, konsumsi rumah tangganya 90, tabungan rumah tangga 10, investasi perusahaan 30, dan pengeluaran agregatnya 120. Pendapatan nasionalnya 150, konsumsi rumah tangganya 130,
Masuk ke tabungan rumah tangganya itu 20, investasi perusahaan 30, dan pengeluaran agregatnya 160. Pendapatan nasional 200, konsumsi rumah tangga 170, tabungan rumah tangga menjadi 30, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregatnya menjadi 200. Pendapatan nasionalnya 250, konsumsi rumah tangga 210, tabungan rumah tangga 40, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregatnya menjadi 240. Pendapatan nasionalnya 300, konsumsi rumah tangganya 250, tabungan rumah tangga 50, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregatnya menjadi 280, dan seterusnya.